Hai sahabat Kompas.com, baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis info terkait cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga 6 November 2022. Mereka mengungkapkan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang dimaksud BMKG ini adalah hujan lebat dan juga angin kencang. Mungkin di antara kalian ada yang heran, sebab saat ini Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Tapi, kenapa BMKG menyebut Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat ya? Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, membenarkan bahwa berdasarkan analisis BMKG, sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Tapi, dinamika atmosfer yang ada di Indonesia inilah yang kemudian berdampak pada peningkatan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Dinamika atmosfer itu contohnya seperti La Nina, Dipole Mode, Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan gelombang Rossby. Untuk kalian tahu, La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Kemudian Dipole Mode merupakan fenomena yang mengakibatkan perairan di sekitar Indonesia jauh lebih dingin dari biasanya dan menyebabkan tidak adanya penguapan. Nah, kalau Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan gelombang Rossby, kondisi ini merupakan fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala luas di sekitar wilayah fase aktif yang dilewatinya. Menurut BMKG, tak semua wilayah Indonesia ini diguyur hujan lebat pada musim kemarau ini. Setidaknya mulai 16 hingga 23 Juli 2022, hujan ringan hingga lebat bakal mengguyur 26 provinsi di Indonesia. Ini dia daftarnya. Seperti yang kita tahu, musim hujan rentan membuat daya tahan tubuh menurun lantaran suhunya yang lembab dan rendah. Untuk itu, kita harus tetap menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari virus. Untuk langkah awal, kalian bisa melakukan sejumlah aktivitas positif, seperti menjaga kebersihan anggota tubuh dan lingkungan rumah. Kalian juga perlu memperhatikan makanan yang kalian konsumsi, seperti misalnya rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, serat, dan mineral, mengolah makanan dengan benar sebelum dikonsumsi, lalu mengurangi jajan sembarangan. Tak cuma itu, kalian juga harus mengimbangi makanan yang dikonsumsi dengan pola tidur cukup dan rutin berolahraga. Nah, itu dia ulasan soal alasan kenapa Indonesia dilanda hujan meskipun masuk musim kemarau. Kalian jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kalau gitu, sekian Oh Begitu kali ini. Sampai bertemu di video-video lainnya dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.